adalah Kiai Haji TB Ahmad Khottib yang di awal kemerdekaan Indonesia 1945 diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Residen Banten. Punya ketajaman firasat dan kepekaan atas kondisi negara saat pergolakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Sang residen pun telah memanggil perempuan cantik, bunga desa, kampung Onyong, Ragas Masigit Carenang, meski statusnya sebagai janda muda. Perempuan ini bernama Nyai Saunah yang masih famili dengan Kiai Haji Fayumi Thowil, ulama besar yang tinggal di Astana Agung Carenang, Serang, putra dari Kiai Haji Ashrad Thowil, pahlawan Geger, Cilegon 1888. Umumnya, terjadi pergolakan sosial dan perang itu selalu dipicu oleh benturan ideologis, di samping kehendak dan berkuasa dari individu untuk kemudian menghendaki kekuasaan mutlak di genggamannya. Kekuatan untuk berkuasa selalu menjadi dasar bagi para pemuja kekuasaan sebagai sikap menghadirkan dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Meskipun harus dengan cara perang dan mengorbankan nyawa manusia. Ideologi tentu menjadi pijakan awal dalam kecenderungannya berkuasa, memaksa, bahkan menjajah manusia lainnya. Hampir semua ide dasar penjajahan itu berasal dari ideologi. Prinsip gospel, globe, dan glory telah banyak menjiwai para penakluk dunia seperti Marco Polo, Tom Pierce, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Alfonso Albuquerque, Christopher Columbus tentu saja juga masuk di dalamnya, yang merupakan mereka adalah generasi pertama murni penakluk wilayah. Kemudian disusul generasi saudagar importir dan eksportir yang tergabung dalam kamar dagang Belanda seperti VOC. Menjauh dari perbincangan tentang ide dasar penjajahan, saat ini kita akan mengurai kesejarahan tokoh perempuan pejuang yang tidak tercatat dalam buku sejarah manapun, sebab perannya penghubung dalam upaya melawan pemberontakan DITII di wilayah Banten bagian timur, yaitu Serang Timur dan Utara. Pemberontakan DITII itu terjadi didasari suatu keinginan diterapkannya hukum Islam atas negeri Indonesia ini, yang kebetulan negeri ini ditakdirkan Tuhan sebagai negeri yang majemuk, baik majemuk agamanya, adat istiadatnya, budaya, dan bahasa. Gerakan DITII di wilayah hukum Jawa Barat dan Karesidenan Banten di era 1948 sampai 1962 menjadi jejak sejarah yang sangat kontras. Muhammad Natsir menyebut pemberontakan itu imbas dari keputusan perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang mengharuskan tentara Indonesia meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai tentara Belanda secara de facto. Kartosuwiryo, seorang murid Haji Umar Said Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam yang punya milisi bersenjata, menolak perjanjian tersebut. Baru kemudian pada 7 Agustus 1949, Darul Islam baru diproklamasikan secara resmi di Cisampak, Tasikmalaya. Bunyi proklamasinya, kami umat Islam Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku di atas negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Selama 13 tahun, Kartosuwiryo bersama keluarga dan pengikutnya bergerilya di hutan melawan pemerintahan Indonesia. Tanggal 4 Juni 1962, dia tertangkap bersama sejumlah pengawalnya di sebuah lembah di antara Gunung Sangkar dan Gunung Geber sekitar Bandung Selatan. Sebelum dieksekusi mati pada 5 September 1962, Kartosuwiryo mengeluarkan wasiat. Salah satunya, dia meyakini bahwa suatu saat cita-citanya negara Islam bakal terlaksana walaupun lawan menentangnya. Berkaca pada era 1958, di mana situasi Banten Selatan dan Timur yang menjadi basis pergerakan orang-orang DITII tidak serta-merta negara dan bangsa Indonesia tidak merasakan kondisi normal pasca keluarnya nikah dan setelah pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia, hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Gejolak dalam negeri masih sering ditemukan di wilayah-wilayah terpencil dan terkucil yang sering dijadikan sebagai basis gerilya. Dalam bentangan situasi doktrin Darul Islam atau doktrin tegaknya syariat Islam di hampir semua rakyat kecil yang awam atas itu. Dengan cara bersembunyi-sembunyi, itu terus terjadi di 1948 hingga 1962.
Dan di tahun 1962 menjadi penanda berakhirnya DITII ketika Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo dihukum tembak di tangan regu tembak TNI Kodam Siliwangi. Pada masa di mana indoktrinisasi Darul Islam yang digalakan oleh kader dan simpatisan DITII di wilayah hampir terpencil di Jawa Barat dan wilayah terpencil Karisidenan Banten setidaknya sudah tercapai. Karena banyak penduduk kampung yang ikut bergabung dalam gerakan DITII tersebut. Tidak kurang, tokoh agama pun sering terkecoh oleh kampanye masif agama dan anggota simpatisan DITII. Adakah Kiai Haji TB Ahmad Khottib yang di awal kemerdekaan Indonesia 1945 diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Residen Banten, punya ketajaman firasat dan kepekaan atas kondisi negara saat pergolakan DITII? Sang Residen pun telah memanggil perempuan cantik Bunga Desa Kampung Onyong Ragas Masigit Carenang, meski statusnya janda muda. Perempuan ini bernama Nyai Saunah yang masih famili dengan Kiai Haji Fayumi Towil, ulama besar yang tinggal di Astana Agung Carenang, Serang, putra dari Kiai Haji Arsyad Towil, pahlawan geger Cilogon 1888. Nyai Saunah ini adalah tipikal perempuan yang cantik, cerdas, gesit, dan lincah. Hingga Kiai Haji TB Ahmad Khottib begitu percaya untuk menugaskan kepadanya melawan dan memberantas gerombolan DITII di wilayah Serang Utara dan Timur. Perempuan pemberani ini oleh Kiai Haji TB Ahmad Khottib diberi seekor kuda yang tenar diberi nama si Kobok dengan fungsi alat transportasi yang cepat dan memberikan informasi yang akurat terkait pergerakan DITII di wilayahnya. Dalam upaya pengiriman berita rahasia informasi intelijen dari Onyon ke Banten Lama di kediaman Kiai Haji Ahmad Khottib, hampir selalu mengendarai kuda pemberian sang Residen Banten tersebut. Kemampuan intelijennya Nyai Saunah ini difungsikan oleh Kiai Haji Ahmad Khottib dalam upaya meredam dan memberangus pergerakan DITII yang di tahun 1949 telah memproklamirkan diri sebagai negara Islam atau Darul Islam. Jasanya cukup besar dalam upaya memberangus DITII yang dinyatakan sudah bertindak bugot atau memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jiwa patriot dan nasionalismenya tertanam kuat, suatu yang aneh dan jarang ditemukan di perempuan lain, dan ketika perempuan cantik bernama Nyai Saunah memiliki kapasitas akan itu. Sangat menarik perhatian bahwa perempuan yang hidup di kampung terpojok itu justru tampil sebagai manusia menyejarah. Setelah usai dan memasuki masa normal di tahun 1960-an, Nyai Saunah menghembuskan nafas terakhir dan dimakamkan di Kampung Onyong, Ragas Masigit Carenang dengan status janda kembang yang parasnya sangat cantik.